Hai semuanya. Perkenalkan, saya Muzaki Aditya Pratama dari Pengadilan Agama Suci. Saya Rosa Desvana dari Pengadilan Tinggi Bengkulu. Perkenalkan, saya Delaliani Abidin dari Pengadilan Agama Sumedang. Perkenalkan, saya Fani Melisa Sembiring dari Petun Pangkal Pinang. Nah, hari ini kami akan berdiskusi tentang penerapan nilai aneka berdasarkan contoh kasus yang diberikan dalam tugas. Langsung saja mari kita masuk ke analisis kasusnya. Let's check this out. Udah terlihat teman-teman di sini? Sudah ya terlihat? Nah, di sini ada analisis kasus dengan pemetaan masalah. Udah terlihat ya teman-teman? Ini sudah. Semua, diaktifin aja semua suaranya, jadi pas diskusinya langsung. Oke. Nah ini adalah kasusnya dari korupsi dana bansos COVID-19 oleh Mensos Juliari Batubara dan penyelenggara pemerintah lainnya. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini yaitu analisis kasus dengan pemetaan masalah. Di kasusnya, kasus korupsi bansos yang dilakukan oleh Mensos yang ditangkap tangan Sabtu dini hari tanggal 5 Desember 2020. Nah, di sini yang mau kita bahas yaitu identifikasi penyebab, fakta dan kaitan dengan nilai aneka, lalu juga solusi penerapan nilai dan ide berkomitmen mutu atau nilai dasar lainnya serta kesimpulan dari kasus ini. Nah, langsung saja. Nah, ini ada yang berpendapat lain nggak ini tentang penyebab terjadinya kasus bansos ini? Kalau di sini ada 3 poin. Cak, bisa agak di zoom in nggak sih? Oh, itu kecil banget ya? Internetku nggak stabil, bentar ganti dulu. Oh, udah bisa. Masih kecil nggak? Udah cukup. Udah. Nah, ini ada 3 penyebab sih ya teman-teman semuanya dan para penonton yang sedang menonton kami. Yang pertama itu keserakahan, lalu penyalahgunaan wewenang kekuasaan dan yang terakhir mereka menganggap keuntungan korupsinya itu lebih besar daripada kerugian yang ditangkap. Mungkin Mbak Dela bisa baca nih poin 1 yang di keserakahannya tuh, penyebab terjadinya kasus bansos. Iya, untuk yang pertama itu kan keserakahan. Jadi pada saat wawancara dengan media Tribun pada 1 tahun lalu ya, Mensos Juliari Batubara yang mengatakan sendiri korupsi itu timbul karena keserakahan oknumnya yang menyebabkan wawancara 1 tahun lalu itu kembali viral saat kasus korupsi bansosnya ini mulai mencuat ke publik karena beliau mengatakan kalau misalkan keserakahan itu timbul dari dirinya sendiri gitu. Berarti kan dia itu membicarakan, maksudnya dia tuh membicarakan dirinya sendiri nggak sih kalau misalkan dia tuh memang serakah gitu. Jadi dia kemakan omongannya sendiri gitu kan. Terus kan karena dia gaya hidupnya juga mungkin besar kali ya tuntutan hidupnya, jadi bertolak belakang dengan pendapatan yang dia dapat gitu ya. Akhirnya mungkin karena dia serakah ya, jadi dia korupsi gitu dengan uang 14,5 M-nya itu kan. Iya benar banget, jadi kayak menjilat ludahnya sendiri ya teman-teman. Iya betul, kemakan omongannya sendiri lagi dia gitu. Iya benar. Langsung aja kita ke poin yang kedua yaitu penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Mungkin Fani, poin yang kedua ini. Poin kedua itu penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Menteri Sosial Juliari Batubara dan penyelenggaraan pemerintah lainnya yang terlibat kasus menganggap enteng dan ringan tanggung jawab yang mereka emban sebagai penyalur bantuan rakyat. Kalau menurut aku juga karena penyalahgunaan wewenang itu dia gara-gara dia itu sebagai menteri. Jadi
mungkin kan sebagai menteri jadi kurang diawasin kan sama bawahannya karena dia yang paling tinggi. Jadi dia punya wewenang buat menguasai uang bansos tersebut. Menurut aku sih gitu. Iya benar banget, setuju. Lalu yang terakhir nih, Zaki nih, poin ketiga, keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian yang ditangkap. Oke. Yang poin ketiga, keuntungan korupsi, kerugian yang ditangkap. Oknum koruptor kasus korupsi bansos COVID-19 menganggap keuntungan korupsi yang mereka terima jauh lebih besar daripada kerugian ditangkap, sehingga mereka berani mencuri uang rakyat di tengah pandemi yang sudah dinyatakan sebagai bencana nasional pada April 2020 yang lalu. Menurut saya ini sangat tidak manusiawi sekali ya, karena pada waktu itu gelombang COVID baru-barunya masuk ke negara Indonesia, dan harusnya pada saat itu pemerintah itu cepat tanggap gitu menangani kasus ini, meskipun pandemi itu baru dimulai di ibu kota, mungkin waktu itu penyebarannya yang sangat terfokus di ibu kota, tapi malah saudara menteri ini menyalahgunakan wewenang gitu. Jadi ada penyalahgunaan wewenang kekuasaan, terus juga untuk keuntungan pribadi juga, ya tadi dijelaskan sama saudara Della juga keserakahan mungkin lah. Di sini terlihat jelas gitu, karena benar-benar nggak memihak kepada kepentingan rakyat atau masyarakat secara luas gitu. Karena di tengah-tengah pandemi ini harusnya pemerintah cepat tanggap, malah ada oknum menteri yang justru malah menyalahgunakan wewenang itu untuk kepentingan mungkin pribadi atau golongan atau kelompoknya gitu. Oke, jadi itu dia tadi ya beberapa penyebab terjadinya kasus korupsi bansos COVID yang sudah kita analisa. Lanjut, yaitu, nah ini fakta dan kaitan kasus dengan nilai aneka. Jadi nilai aneka itu ada 5, akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah di sini kita nanti berdiskusi aja ya, kalau di bawah ini nanti ada tambahan dia menyalahgunakan nilai aneka yang di poin apa. Ini kalau di akuntabilitas dia tanggung jawab dan integritas, nasionalisme pengamalan sila 1, etika publik dia nggak bersikap tulus terhadap rakyat, lalu juga di komitmen mutu itu ada mutunya, dan anti korupsi dia nggak bersikap jujur, peduli, adil, dan tanggung jawab. Nah ini siapa nih yang mau membahas di nilai akuntabilitasnya? Aku ya nambahin, kalau di akuntabilitas integritasnya juga kurang, karena kan kelihatan tuh yang dia diwawancarai tahun 2020, Juliari Batubaranya bilang kalau dia itu nggak bakalan korupsi. Nah dia malah bilang malulah nanti anak istrinya kalau tahu kalau orang tuanya korupsi katanya. Nah sementara setahun ke depan dia malah korupsi dana Dansos. Terus di bagian nilai tanggung jawab juga dia nggak ada, karena dia tidak menjalankan tanggung jawab yang udah dipegang dia selama ini. Terus dia juga keadilannya juga nggak ada, karena dia tidak ngambil uang rakyat yang harusnya itu kan menjadi hak rakyat mendapatkan bansos tersebut. Nah dia itulah nggak mencerminkan kalau dia itu juga pemimpin yang baik, karena dia juga nggak memberi contoh kepada karyawan-karyawannya di kementerian dengan korupsi uang bansos tersebut. Iya benar banget, setuju banget sama pendapatnya Fani. Kalau yang lain ada pendapat lain nggak? Setuju ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke nilai aneka yang kedua, yaitu nasionalisme. Mungkin Mbak Della atau Muzaki mau sedikit memaparkan. Boleh. Untuk nasionalismenya berarti memang beliau ini tidak mengamalkan sila ke-1 ya. Oknum ini tidak, maksudnya dia tidak takut akan hukum agama gitu. Soalnya kan dia ketuhanan yang Maha Esa ya, berarti dia tidak membenarkan dalam agama, kan agama juga tidak membenarkan untuk tidak korupsi ya, gratifikasi itu tidak diperbolehkan dalam agama juga gitu. Karena itu termasuk mencuri atau untuk hajat orang banyak, hajat hidup orang banyak. Berarti dia sudah ibaratnya sudah menzolimi banyak orang gitu di negara ini kan ya. Kayak gitu sih. Iya, benar banget. Ada lagi tanggapan lain, sila berapa lagi mungkin yang dia pelanggar? Sila kelima nggak sih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Dia kan udah adil kan berarti ke semua rakyat. Jadi ditambahin ya, dan sila 5. Ya, sila kelima. Sila kelima.
karena dia nggak adil sama rakyat ya. Iya, betul. Dan tidak adil kepada rakyat. Kayak gini ya tambahannya. Iya. Selanjutnya Muzaki nih, etika publik, dia nggak tulus sama rakyat. Gimana Muzaki? Kalau dilihat dari nilai dasar aneka yang ketiga itu etika publik, jelas ya ini kalau ngomongin etika publik mungkin ini nggak bertolak belakang sama sekali sama nilai-nilai etika publik itu sendiri. Harusnya pejabat publik, pelayan masyarakat itu menjadi sosok atau contoh yang sebenarnya kebijakannya itu selalu diperhatikan oleh rakyat banyak gitu. Jadi ini sangat bertentangan dengan etika publik gitu. Benar-benar tadi mungkin dibahas dari sisi nasionalisme, itu kan namanya pejabat, siapapun yang diangkat jadi menteri ataupun pejabat negara itu pasti disumpah berdasarkan setia atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan menurut saya dari penjabaran UUD 1945 itu etika publik sudah tertuang semua di sana, dan benar-benar pejabat yang tersandung kasus korupsi ini benar-benar tidak punya etos kerja sama sekali. Jadi etika publik itu kan berkaitan dengan etos gitu. Etika itu benar-benar tidak punya etikanya sama sekali gitu. Untuk kepentingan publik dia tidak mengedepankan gitu. Malah justru tertangkap KPK, tertangkap operasi gitu. Iya, bener banget. Setuju banget sama pendapatnya Zaki. Oke, langsung aja kita masuk ke komitmen mutu, yaitu ini mutunya. Karena cara kerja Mensos ini mendapat hujatan rakyat dan dari awal dia nggak berkomitmen kepada kepuasan rakyat. Ini mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman untuk di komitmen mutu. Itu sama sih, tidak berkomitmen dianya dalam memberikan pelayanan yang baik. Ini tambahan aja, tidak berkomitmen dalam memberikan pelayanan ya. Memberikan pelayanan dan kepuasan rakyat. Ada yang lain? Udah. Kayaknya cukup ya, kita lanjut ke anti korupsi. Nah, kalau di anti korupsi ini banyak poinnya, yaitu dia nggak jujur, peduli, nggak adil, juga nggak tanggung jawab. Siapa nih yang mau memaparkannya? Mbak Dela. Coba Mbak Dela. Untuk anti korupsinya kan berarti dia memang sudah tidak jujur ya, tidak peduli terhadap rakyatnya, terus tidak bertanggung jawab atas jabatan yang sudah diembannya gitu. Sangat banyak kaitannya dengan nilai anti korupsi di aneka. Terus memang dia itu tidak adil dengan rakyat yang banyak di PHK dan mengalami kesulitan ekonomi yang tidak bertanggung jawab. Soalnya uang yang dia ambilnya memang udah sangat banyak banget ya, banyak banget rakyat yang sudah dia zolimi juga gitu. Jadi memang benar-benar dia tidak bertanggung jawab atas yang sudah dia perbuat gitu. Iya, benar banget. Jadi itu dia beberapa fakta dan kaitannya terhadap kasus dengan nilai aneka. Nah, selanjutnya ini ada solusi penerapan nilai. Nah, kalau yang di sini nih berdasarkan pendekatan inside it and inside out, yaitu dari luar ke dalam dan dari dalam keluar. Ada 3 poin, yaitu lingkungannya yang berintegritas, lalu proteksi integritas dan perubahan sistem nilai. Mungkin dari sini ada lagi dari teman-teman lain yang mau menambahkan solusi terkait penerapan nilainya. Kalau ini sih saya dapetin dari materi, karena lingkungannya tuh nggak positif, karena mungkin aja korupsi dana bansos ini terjadi karena ajak-ajakan. Nah, dari ajak-ajakan oknum, dan oknum ini tuh melihat adanya kesempatan. Nah, jadi lingkungan yang berintegritas itu turut mempengaruhi, dan jadi kita harus di lingkungan kerja tuh harus menciptakan lingkungan yang berintegritas. Itu kalau yang poin 1. Nah, ini mungkin dari teman-teman lain ada yang mau menambahi solusi terkait penerapan nilainya?
Edukasi juga bisa nggak sih? Edukasi Edukasi. sebagai bentuk pembelajaran anti korupsi yang bertujuan membangkitkan kesadaran gitu mengenai dampak korupsi serta membangun budaya anti korupsinya itu sendiri gitu. Iya nggak sih? Bisa. Ini kita tambahin aja ya di sini. Tadi Mbak, edukasi terkait anti korupsi. Iya, anti korupsi yang bertujuan membangkitkan kesadaran mengenai dampak korupsinya itu sendiri gitu. Ya, jadi bertujuan membangkitkan kesadaran akan anti korupsi ya Mbak ya. Iya, mengenai dampak dari korupsinya itu sendiri kan banyak orang banget ya dampaknya gitu. Nggak cuma 1-2 orang yang kena dampaknya. Oke, selain itu ada lagi ya nih solusi terkait penerapan nilai ini. Mungkin lebih ke pengawasan sih ya. Kan aku pernah baca di artikel katanya pas bansos ini itu tuh nggak ada pengawasannya dari BPK. Mungkin lebih diawasin kalau misalnya terkait dengan bantuan-bantuan sosial dari pemerintah juga ada bikin pengawasan lah buat kegiatan tersebut. Baik. Jadi pemerintah harus membuat suatu sistem pengawasan gitu ya. Ya. Untuk cegah terjadinya korupsi. Nah, kalau yang proteksi integritas ini tuh lebih ke diri sendiri sih. Memastikan kalau pengaruh lingkungan yang tidak berintegritas tadi itu nggak masuk ke dalam diri sendiri. Jadi berkaitan dengan nilai aneka integritas. Ini lebih ke diri sendiri yang harus membentengi dari hal-hal yang seperti itu. Nah, kalau ini perubahan sistem nilai. Jadi kalau pengaruhnya udah masuk ke dalam diri itu segera lakukan perubahan dari diri sendiri. Dari yang negatif itu cepet-cepet diganti dengan yang positif. Ini kalau Muzaki ada tambahan lagi nggak nih terkait solusi penerapan nilainya? Kalau solusi penerapan nilai, menurut saya ya ini kan inside in, inside out. Kalau sebenarnya dari dalam diri itu sebenarnya itu integritas ya yang harus dijaga. Tapi kalau dari luar, faktor eksternal itu mendukung karena mungkin contohnya yang pada kasus kita ini, beliau ini mungkin ada tekanan juga dari pihak luar, entah itu kelompok atau golongannya yang membuat dia ini juga punya ambisi untuk mengambil kesempatan pada waktu di mana adanya bansos itu harus diselenggarakan gitu. Jadi ada juga sebenarnya mungkin kelompok atau golongan yang di luar sana yang dia ini berpihak kepadanya itu juga yang memberikan angin surga gitu, iming-iming atau semacam apa gitu supaya dia ini melakukan dan mengambil kesempatan untuk itu. Atau bisa jadi karena ada faktor politik juga di baliknya untuk menggantikan posisinya gitu. Tapi kalau perubahan sistem nilai, menurut saya di Indonesia harus ada benar-benar hukuman yang membuat oknum koruptor ini benar-benar jera gitu. Jadi bukan cuma hukuman yang sampai mungkin 4, 5, 6 tahun dan seterusnya itu bukan, tapi ibaratnya seperti kayak pengedar narkoba juga dan kasus terorisme itu juga korupsi ini benar-benar jadi penyakit di negeri ini yang udah lama banget. Jadi harusnya ada hukuman berat yang setimpal gitu. Apalagi ini udah tadi di beritanya 14,5 M ya, itu udah benar-benar menurut saya udah benar-benar kayak mega korupsi sih gitu, udah M gitu, udah 14,5 M. Ya, mungkin bagi pejabat publik itu nggak banyak ya anggaran segitu, tapi kalau itu untuk khalayak umum, untuk masyarakat luas itu bisa berguna banget gitu untuk orang banyak. Jadi itu tadi sih efek jera atau hukuman yang setimpal benar-benar yang diterapin sama pemerintah pusat atau dari keputusan presiden gitu untuk bisa menghukum koruptor ini benar-benar layak dihukum dan setimpal gitu atas ganjaran dia korupsi ini. Jadi ada efek jera supaya pejabat publik yang lain itu nggak lagi gitu untuk korupsi gitu, karena korupsi ini ya kita tahu sendiri ini udah
bertahan lama di negeri ini, dan itu memang menjadi penyakit yang sulit gitu untuk diberikan ibaratnya penyembuhnya gitu atau penawarnya, itu memang sulit sekali. Jadi harus ada efek jera dari sini gitu, harus ada hukuman yang memberikan efek jera sih menurut saya itu. Oke, jadi udah dicatat ya tambahan solusinya yaitu hukuman dengan efek jera solusinya. Oke, lanjut kita masuk ke ini. Ide berkomitmen terhadap mutu dan nilai dasar lainnya. Ini emang belum ada sih, memang sengaja mau ditulis saat kita berdiskusi. Nah, mungkin ada teman-teman idenya nih apa nih, ide berkomitmen terhadap mutu dan nilai dasar lainnya? Gimana nih? Ini nilai dasar aneka berarti kan? Iya, iya benar. Kalau Modernisasi pelayanan publik dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan dan efektif, termasuk dasar. Itu apa tuh, Mbak? Ini lebih ke solusinya sih, kayaknya solusi ke ide berkomitmen terhadap mutu, enggak sih? Jadi nggak modernisasi pelayanan publiknya gitu. Ini aku nggak ngerti tentang pertanyaannya. Oh, jadi dia maksudnya modernisasi? Jadi memodernisasi pelayanan publiknya gitu dengan online dan sistem pengawasan yang terintegrasi agar lebih transparan lagi dan lebih efektif gitu. Jadi semua rakyat, ibaratnya semua pemerintahan tuh tahu gitu apa yang sudah dilakukan, kalau misalkan biar transparan aja gitu. Iya, iya. Jadi biar transparan dan mencegah adanya tindak korupsi gitu ya, Mbak? Iya gitu. Ini dilakukan secara online gitu ya? Iya. Dilakukan secara online agar lebih transparan sehingga mencegah terjadinya tindak korupsi. Nah, kalau yang lainnya gimana? Ini kita nggak harus buat 6 sih, 3 aja nggak apa-apa. Muzaki gimana, Muzaki? Ide berkomitmen terhadap mutu dan nilai dasar lainnya? Ya, menurut saya apa ya? Kembali kepada dasar hukum berbangsa dan bernegara gitu, karena sebelum daripada teori aneka ini ada, dulunya para pendiri bangsa, founding father kita yang dulunya mendirikan pemerintahan pada waktu awal-awal kemerdekaan itu, mereka sudah memiliki nilai dasar aneka itu, baik itu akuntabilitas, anti korupsi, nasionalisme, nilai komitmen mutu. Itu para pendiri bangsa itu sudah memiliki nilai-nilai dasar aneka itu jauh sebelum mungkin nilai dasar aneka ini muncul gitu teorinya. Jadi yang saya tekankan di sini itu adalah kembali lagi kepada dasar hukum berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena kalau kita nggak mengacu pada itu, kalau kita nggak mengacu pada apa yang udah kita sepakati bersama untuk mendirikan bangsa ini, baik itu dari sisi legislatif, yudikatif, auditif tadi, terus juga sampai kepada turunannya tadi, sampai ada kasus korupsi segala macam, itu kan menyangkut keuangan negara gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak kembali kepada dasar hukum, pejabat publik itu nggak ngerti apa itu landasan berbangsa dan bernegara, ya pasti ada pergeseran daripada nilai mutu atau nilai dasar itu. Jadi untuk benar-benar komitmen dengan nilai mutu dan nilai dasar lainnya itu, ya kita harus benar-benar memegang teguh janji setia pada Pancasila dan UUD 1945, di mana kita disumpah gitu, baik itu aparatur sipil, pejabat publik,
Karena kita sekali lagi kita di sini berdiri atas rakyat gitu, dan untuk menjadi pelayan masyarakat secara luas gitu. Harusnya kita komitmen terus dari awal harus kita pegang gitu. Jadi supaya tidak ada pergeseran di hari yang berkelanjutan gitu. Itu aja sih. Oke, bagus banget. Thank you Zaki. Lalu selanjutnya Mbak Fani nih, apa nih ide berkomitmen terhadap mutu dan nilai dasar lainnya? Apa ya? Mungkin lebih ke diri sendiri ya, kembali ke diri sendiri. Karena kan nilai yang anti korupsi kan ada itu tentang sederhana. Nah, kan kita itu terpacu untuk korupsi kan gara-gara gaya hidup yang tinggi. Nah, mungkin lebih ke seperti yang dibilang sama Pak Juliari Batubara itu di wawancaranya, korupsi itu terjadi karena pengeluaran itu lebih besar dari pemasukan. Mungkin lebih ke bisa mengendalikan diri. Kalau pemasukannya itu harus lebih kecil, lebih besar daripada pengeluarannya. Gimana ya bilangnya? Pengendalian diri lah berarti. Pengendalian diri ya. Oke. Jadi di sini mengontrol gaya hidup. Terus apalagi tadi Mbak Fani? Mengontrol gaya hidup. Tidak besak-pasak daripada tiang ya. Ya, tidak lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Ya. Jadi lebih terhindar dari keinginan untuk korupsi. Kayaknya ini 3 aja cukup ya kayaknya. Ini dia tadi ide berkomitmen, mutu dan nilai dasar lainnya dari kelompok kita. Terus selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Nah, kita harus ada kesimpulan yang bisa kita tarik dari kasus korupsi dana bansos ini. Apa nih kesimpulannya teman-teman? Dari yang bisa kita ambil. Jadi ada pelajaran gitu dari kasus korupsi ini. Mungkin Mbak Dela ada gitu. Bentar. Yang lain dulu. Oke. Zaki, apa nih Ki kesimpulan yang bisa kita ambil dari kasus korupsi bansos ini? Kesimpulannya saya sedikit aja ya. Menurut saya gini, dari statement yang udah dikeluarkan oleh beliau oknum dakwa korupsi ini, bansos COVID ini sebenarnya di sini kelihatan jelas sih. Mungkin bagi orang yang dalam tanda kutip melek politik, ini menurut saya kelihatan banget sih. Beliau bilang bahwa mungkin pengeluarannya lebih besar daripada pemasukan. Nah, di sini bisa jadi juga uang pribadi dia yang dulunya dia pakai untuk bisa menduduki kursi menteri sosial yang waktu dia ini menjabat sebagai pejabat publik ini, itu menurut dia mungkin belum ada apa-apanya yang dia keluarkan itu, sehingga disitulah ada kesempatan dia untuk memainkan peran penyalahgunaan pada jabatan itu, karena ya itu tadi nggak pernah puas dengan hasil dan pencapaian, dan dia juga nggak sepenuhnya tulus gitu untuk melayani bangsa dan negara gitu. Harusnya modal politik itu harusnya lebih ditekan lagi gitu, jadi supaya nggak seperti ini, nggak timbul menteri-menteri atau pejabat publik lainnya yang seperti oknum beliau ini gitu. Harusnya itu sih. Kayak nulisnya kayak gimana nih ya? Nulisnya kayak gimana nih ya? Kata-kata yang ibaratnya gini lah, untuk menjadi seorang menteri itu kan perlu modal politik kan, pasti di situ saya rasa pasti itu nggak sebanding dengan apa yang dia dapatin ketika dia mendapati posisi jabatan itu. Tapi harusnya
bisa lebih amanah dan ikhlas gitu untuk dalam menjalani posisi menteri itu. Jadinya dia sehingganya nggak money oriented gitu kerjanya, dan dia tuh benar-benar melayani masyarakat. Jadi sangat money oriented gitu ya. Simpulannya tuh karena untuk menjadi menteri tidak sebanding dengan apa yang dia dapat saat menjadi politikus. Jadi Bapak Juliari ini sangat money oriented. Kayak gitu. Dan tidak boleh kita contoh ya, gitu. Jadi tidak boleh kita contoh saat menjadi wakil rakyat. Nah, terus yang lain ada lagi kesimpulan yang bisa kita tarik. Ya, Ketua KPK pernah berpendapat anti korupsi itu dimulai dari keluarga itu sendiri. Jadi kalau misalkan memang memang dasarnya tuh dari keluarga gitu. Dari keluarga kita harus udah terbentuk karakter integritas, nilai-nilai kejujuran dan kesederhanaan. Kesederhanaan dari keluarga ya, Mbak? Iya. Dari dasarnya itu dari keluarga. Jadi ini bisa kita contoh ya saat kita berkeluarga nanti ya. Harus dari awal benar-benar membentuk karakter integritas anak-anak kita nanti. Betul sekali. Oke, selanjutnya Mbak Fani. Harus gimana ya? Harus mempunyai pendirian yang kuat sih. Mungkin pas diwawancarain tahun 2020 kemarin, mungkin memang Pak Juliari Batubaranya memang memiliki pendirian teguh kan untuk tidak korupsi, karena kan dia kayak dengan yakin mengatakan juga kalau korupsi itu berasal dari diri sendiri, korupsi itu dipicu dari keserakahan. Nah, dia memang mungkin bilang kayak gitu karena memang dia nggak ada niat. Nah, mungkin setahun ke depan itu karena dia tergiur oleh uang yang banyak dan pendiriannya mulai goyah, nah jadinya dia tergoda untuk mengambil uang tersebut. Oke, jadi kita tuh harus mempunyai pendirian yang kuat, jangan ikut-ikutan orang lain, dan juga tidak mudah goyah ya tadi terhadap keuntungannya tadi Mbak. Keuntungan dari korupsi. Oke, ini dia kesimpulan yang bisa kita tarik dari kasus korupsi dana bansos COVID-19. Nah, selanjutnya itu dia tadi diskusi kami terkait kasus korupsi bansos. Ada lagi nih pesan-pesan terakhir teman-teman sebelum kita mengakhiri diskusi kita hari ini. Ketua kelompok kita nih Muzaki, mungkin ada pesan-pesan tambahan untuk yang sedang menonton ini. Saya pernah dapat baca pesan dari Presiden RI pertama, Bapak Insinyur Soekarno, yang kita kenal, bahwa wakil rakyat itu berasal dari rakyat juga dan dipercaya, diamanah oleh rakyat gitu. Jadi harusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang mewakili rakyat dan halayak hidup orang banyak gitu. Jadi jangan serakah, jangan tamak gitu. Memang kita di awal bisa memegang teguh itu semua, bisa berbicara dengan mudah, tapi proses dan hasil itu akan membuktikan siapa jati diri pemimpin atau pelayan publik sebenarnya. Terima kasih. Ya, kalau dari saya ini banyak banget ya teman-teman yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus korupsi bansos ini. Kayak
kok tega sih di saat rakyat sedang mengalami bencana nasional bisa-bisanya mengambil uang untuk hajat hidup orang banyak. Nah, itu kalau kita suatu saat bisa menjadi kepercayaan rakyat, memegang dampuk kementerian gitu, kita harus menghindari hal-hal seperti itu. Kita harus tetap berpegang teguh pada prinsip kita pada saat ini. Nah, itu kalau dari saya. Selanjutnya, jangan menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Kalau menurut saya sih uang dan bansos ini kan juga uang rakyat kan. Jadi kita kan sistem demokrasi oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Jadi kita harus menanamkan nilai kayak gitu. Jadi kalau memang uangnya memang dari rakyat, ya kita harus kembalikan juga untuk rakyat. oke, bener banget semuanya. Applause dulu untuk kita. Oke, semuanya itu dia tadi diskusi kami mengenai analisis pemetaan masalah dari kasus korupsi Bansos COVID-19. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami dari kelompok 4 mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye. Sampai ketemu nanti. Bye-bye.